Bagaimana keadaan Vanes? Eh, Alaska sampai terkejut melihat kedua orang tuanya sudah berada di depan pintu kamarnya. Begitu dia keluar, dia langsung dicerca pertanyaan oleh ibunya. Alaska pun menutup pintu kamarnya rapat-rapat terlebih dahulu. Dia tidak ingin istirahat Vanes terganggu. Mami dan Daddy dari tadi menunggu di depan pintu kamarku. Tanya Alaska dengan tatapan tidak percaya. Tidak, iya, jawab mereka nyaris bersamaan. Tapi ayahnya menjawab iya, ibunya malah menjawab tidak. Mereka berdua saling bertatapan, lalu Tiara memberi kode pada suaminya agar ikut bilang tidak. Alaska hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah mereka. Vanes sedang tidur di dalam, ucap Alaska. Oh, ibunya tampak mengangguk-angguk. Lalu, kenapa kau tidak membawanya ke kamar tamu tadi? Biar dia lebih nyaman tidur di sana dan tidak perlu pindah-pindah kamar lagi. Aku akan menjaganya. Dia butuh ditemani, Mam, jawab Alaska. Abimana memicingkan mata mendengar itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku akan tidur di sofa nanti, ucap Alaska yang mengerti arti tatapan sang ayah. Abimana pun mengangkat bahunya sekilas. Dulu juga bilangnya begitu, celetuknya. Dia menyindir anaknya yang kemarin ketahuan tidur bersama. Baguslah kalau dia sudah tidur. Setidaknya biarkan dia istirahat. Sekarang lebih baik kau makan malam dulu. Nanti kalau Vanes sudah bangun, biar dia menyusul makannya. Usul Tiara. Ia mengerti bagaimana kondisi perasaan Vanes saat ini. Baik, Mam, aku turun ke bawah dulu. Alaska pun turun ke bawah untuk makan malam. Keluarganya yang lain sudah makan malam duluan dari tadi. Kau percaya tidak, mereka tidak akan tidur seranjang bersama? Tanya Abimana pada istrinya. Tiara menoleh pada suaminya, lalu mengangkat bahunya sekilas sambil mencibirkan bibirnya. Kalau melihat sifatnya yang sangat menurun darimu, aku rasa mereka akan tidur bersama, jawab Tiara sambil menyindir suaminya. Pasalnya waktu muda dulu mereka juga pernah tidak sengaja tidur seranjang bersama sebelum menikah saat Tiara tidak sengaja terminum obat tidur. Kau menyindirku atau dirimu sendiri? Saat itu kau yang datang ke kamarku lalu tertidur di sana, kata Bimana tidak mau kalah. Salahmu sendiri, aku sudah mengantuk tapi dirimu malah minta pijat segala, jawab Tiara lagi. Memang itu tugasmu dulu, kau kan dulu perawat kesayanganku, ucap Abimana lalu merangkul pinggang istrinya. Perawatmu yang selalu kamu tindas kan? Goda Tiara. Kapan aku menindasmu? Abimana menaikkan sebelah alisnya. Setiap saat, kapan ada kesempatan kamu pasti menindasku, jawab Tiara sambil mengangkat dagunya. Abimana pun tersenyum. Ia merangkul pinggang istrinya dengan semakin erat sehingga sudah tidak ada jarak lagi di antara mereka. Aku tidak bermaksud menindasmu sayang. Aku hanya mencari celah untuk... Abimana mendekatkan wajahnya pada Tiara. Dia berniat untuk mencium bibir istrinya. Dedi, Mami, suara Tanaya membuat keduanya terkejut lalu saling menarik wajah masing-masing. Tanaya yang baru saja keluar kamar tidak sengaja memergoki orang tuanya hendak berciuman. Abimana sendiri mendengus kesal. Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi beberapa kali sewaktu dia muda dulu. Setiap kali ingin mencium Tiara selalu aja ada yang datang mengganggu. Apa yang sedang kalian lakukan? Selidik Tanaya. Dia berjalan menghampiri kedua orang tuanya. Kenapa tiba-tiba keluar dari kamar? Kau belum tidur? Abimana malah balik bertanya. Tanaya mengerutkan keningnya. Padahal ini kan masih jam 8 malam. Wajar aja kalau dia belum tidur saat ini. Masih jam 8, Dad. Aku belum mengantuk. Lagi pula aku mau ke
ke rumahnya Kak Langit sebentar, ada perlu. Jawabnya sambil tersenyum lebar hingga menampakkan deretan giginya yang rapi dan putih. Suruh aja Langit yang kesini, sudah malam. Tidak baik anak perempuan main ke rumah laki-laki malam-malam begini, ucap Abimana. Tapi laki-lakinya kan Kak Langit, bantah Tanaya. Iya, dia tetap laki-laki kan, kekeh Abimana. Baiklah, saut Tanaya pelan. Dia tidak jadi turun ke bawah, malah berbalik masuk lagi ke kamarnya. Sayang, ayo kita ke kamar aja, melanjutkan yang tadi, ucap Abimana kemudian menggendong istrinya tiba-tiba. Tiara menengok ke kanan kiri takut ada yang memergoki mereka. Sayang, nanti ada yang lihat. Tidak ada, makanya ayo kita ke kamar. Tiara pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu mencubit ujung hidung suaminya yang mancung itu. Sudah tua masih nakal, guraunya. Sementara di kamar, Vanes terlihat menggeliat resah di atas tempat tidur. Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri sambil meracau memanggil-manggil sang ayah. Dia sepertinya sedang memimpikan ayahnya. Ayah, tunggu, aku ikut, tunggu. Vanes terus mengigau sambil memanggil-manggil ayahnya. Ayah, ayah, ayah di mana? Aku ikut. Alaska yang baru saja masuk ke kamar segera mendekati gadis itu. Begitu melihatnya mengigau memanggil ayahnya. Ia duduk di tepi ranjang lalu mengusap-ngusap kepala Vanes dengan lembut. Vanes, panggil Alaska yang berniat membangunkannya. Dia menepuk-nepuk pundak Vanes dengan pelan. Ayah, ayah. Vanes meracau lagi, namun matanya masih tertutup rapat. Vanes, hei, ini aku, bangunlah. Alaska mengguncang bahu Vanes agak kuat sehingga membuat Vanes tersentak lalu membuka matanya. Alaska, lirihnya. Iya, ini aku. Sepertinya kau baru saja bermimpi, jadi aku terpaksa membangunkanmu, jelasnya. Wajah Vanes kembali sendu. Dia melihat sekelilingnya yang baru dan baru menyadari kalau dia berada di kamar Alaska. Mumpung kau sudah bangun, makan malam dulu ya. Perutmu belum terisi apa-apa dari tadi sore, bujuk Alaska dengan sabar. Vanes malah menggelengkan kepalanya. Aku mau minum saja. Makanlah sedikit, aku suapkan ya kalau perlu. Yang penting kau mau makan, bujuknya lagi. Vanes tertegun sejenak. Apa yang Alaska ucapkan persis sama seperti yang pernah ayahnya ucapkan dulu. Kalau Vanes sedang malas makan, sang ayah pasti akan menyuapkannya makan. Mengingat itu, air mata Vanes pun lolos begitu saja. Shh, tidak perlu menangis. Alaska menyeka air mata Vanes lalu memeluknya. Aku hanya menyuruhmu makan, bukan menyuruhmu cuci piring. Kenapa kau malah menangis? Guraunya. Vanes memukul lengan Alaska sekali. Dia sedang bersedih. Alaska malah bergurau dengannya. Iya, maaf. Aku bergurau aja agar kau tidak menangis terus. Sekarang ayo kita makan. Lebih baik aku yang menyuapimu daripada nanti Dedi yang menyuapimu makan. Atau kau mau Dedi yang menyuapimu? Dia pura-pura menakuti Vanes. Gadis itu pun menggeleng cepat. Jangan, aku makan sendiri aja, jawab Vanes dengan cepat. Dia tentu sangat sungkan kalau pria yang diseganinya menyuapinya makan. Dia pikir Alaska serius dengan perkataannya. Alaska pun tersenyum samar lalu membantu Vanes untuk duduk. Kalau begitu, ayo kita turun, aku temani makan. Kau sudah makan? Tanya Vanes. Baru saja selesai. Kenapa tidak mengajakku? Protesnya dengan bibir mengerucut. Kau kan tadi tidur. Aku tidak mau mengganggumu. Ya udah, ayo turun. Alaska berdiri lalu mengulurkan tangannya pada Vanes. Gadis itu pun menyambutnya dan mengikuti kemana Alaska membawanya. Dalam hati, Vanes bertanya-tanya, apa mungkin Alaska memang dikirimkan Tuhan untuk menggantikan ayahnya menjaganya? Sedetik kemudian Vanes menggelengkan kepalanya. Dia menyadari
kalau Alaska baik padanya karena mereka terikat sebuah perjanjian. Bukan karena pria itu benar-benar perhatian kepadanya, pikir Vanessa. Selama makan, Alaska dengan sabar menemani Vanessa. Dia tidak melakukan kegiatan apapun selain duduk di samping gadis itu dan memperhatikannya makan. Jika gadis itu mulai memperlambat makannya, Alaska akan membantu menyuapinya. Dia benar-benar telaten mengurusi Vanessa. Andaikan Alaska adalah kekasih Vanessa, tentu gadis itu akan sangat bahagia dan beruntung memiliki kekasih yang sangat perhatian sepertinya. Bukan seperti sekarang, setiap Alaska berbuat manis kepadanya, Vanessa selalu mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terbawa perasaan lalu jatuh cinta kepadanya. Sudah selesai, ucap Vanessa lalu minum beberapa teguk air. Alaska mengambil tisu lalu membantu mengelap sisa air di bibir Vanessa. Lagi-lagi, Alaska menunjukkan kepekaannya. Ayo kita kembali ke kamar, ajak Alaska. Apa kau nanti akan tidur di kamar itu juga? Tanya Vanessa yang masih duduk di kursi makan. Tentu saja, itu kamarku. Boleh aku tidur dengan Tanaya saja? Aku tidak enak kalau kita sekamar bersama. Tawar Vanessa lalu menunduk segan. Sebentar lagi juga kita akan sekamar bersama, bahkan satu ranjang bersama, ucap Alaska. Vanessa menaikkan pandangannya. Dia pun menggeleng cepat. Jangan seperti itu, aku makin tidak nyaman kalau kau menggodaku terus, protes Vanessa. Alaska tersenyum samar. Dia tentu hanya menggoda gadis itu saja. Aku bergurau, ya udah. Kita kembali ke kamar. Aku janji tidak akan menyentuhmu. Tapi tadi kau terus memelukku. Aku hanya ingin membuatmu nyaman. Kau nyaman kan berada di pelukanku, bukan? Vanessa pun terdiam tak mampu menjawab. Dalam hatinya dia mengakui bahwa pelukan Alaska memang begitu nyaman dan menenangkan. Kau serius akan tidur di situ? Tanya Vanessa pada Alaska. Saat ini, Vanessa sudah berbaring di atas tempat tidur milik Alaska dengan selimut yang menutupi tubuhnya hingga batas leher. Sementara Alaska sendiri berbaring di atas sofa sepanjang yang ada di kamarnya. Mereka berbaring sambil saling berhadap-hadapan. Mau kita tidur bersama? Tawar Alaska. Tidak, tolak Vanessa dengan cepat. Tangannya tampak meremas ujung selimut di batas lehernya. Maksudku bukan begitu, apa tidak sebaiknya kita tukaran tempat aja? Tubuhmu lebih tinggi dan lebih besar, lebih cocok di ranjang, biar aku yang tidur di sofa. Pilihannya hanya ada dua, kita tidur seperti ini atau tidur bersama, jawab Alaska. Vanessa langsung mengerucutkan bibirnya. Ya udah, jangan salahkan aku kalau nanti badanmu sakit-sakit semua karena tidur di sofa yang sempit. Vanessa melirik ke kaki Alaska yang naik ke atas lengan sofa saking panjangnya kaki itu. Dia jadi sungkan karena keberadaannya Alaska harus tidur di sana. Padahal dia sudah meminta agar tidur dengan Tanaya saja. Tapi pria itu sangat keras kepala. Dia tetap ingin menjaga Vanessa dan memastikan gadis itu baik-baik saja. Tidurlah, ucap Alaska. Vanessa pun membalikkan badannya mengubah posisi tidurnya jadi membungkungi Alaska seraya mengumpat pelan pria itu. Tidurlah, makanlah, minumlah, mandilah, puplah, kalimatnya lah semua. Mendengar itu Alaska menarik sudut bibirnya. Kapan aku menyuruhmu pup? Belum pernah kan? Tanyanya. Vanessa menarik selimut hingga menutupi wajahnya sebagian. Dia terkikik pelan karena ternyata Alaska mendengar umpatannya. Melihat bahu Vanessa yang berguncang, Alaska merasa sedikit lega. Setidaknya gadis itu tidak terlalu larut dalam kesedihannya seperti tadi. Selamat tidur, ucap Vanessa tanpa menoleh ke arah Alaska. Selamat tidur dengan nyenyak, Aleta Vanessa Aldebaran, sahut Alaska sambil menyebutkan nama panjangnya. Dia menyuruh Vanessa untuk tidur lebih cepat sementara dirinya sendiri masih berbaring sambil memperhatikan Vanessa. Lama dia menunggu sampai terdengar dengkuran halus dari gadis itu. Barulah ia ikut memejamkan matanya. Rasanya baru beberapa jam terlelap, Alaska mendengar suara igauan dari Vanessa.
Dia pun segera membuka mata dan turun dari sofa. Ayah, ayah, aku mau ikut ayah. Vanes menggigau lagi. Alaska pun menghampirinya dan duduk di sampingnya. Dia mengusap kening Vanes yang terlihat berkeringat. Vanes, bangun, ini aku. Alaska mengusap-ngusap kening Vanes dengan jempolnya beberapa kali. Ayah, mau ikut ayah. Vanes tiba-tiba terisak. Padahal matanya masih terpejam. Alaska kini menepuk-nepuk pelan pipi Vanes dan membangunkannya. Vanes, Vanes, hei, ini aku, bangunlah. Vanes langsung tersentak. Ia menoleh ke samping dan mendapati Alaska di sana. Tangisannya pun langsung pecah. Dengan sigap, Alaska segera memeluknya. Tenanglah, ada aku di sini. Jangan khawatir, bujuk Alaska. Aku mimpi ayahku lagi. Aku mau ikut ayahku saja, ucap Vanes di sela tangisannya. Alaska tambah erat memeluk Vanes. Ia bahkan ikut berbaring di samping gadis itu. Tenangkan dirimu, ada aku di sini bersamamu. Aku ingin ikut ayah, ucap Vanes lagi. Alaska hanya bisa mendesah pelan. Dia tidak menghiraukan lagi ucapan gadis itu. Dia hanya diam sambil terus memeluk Vanes dan mengusap-ngusap punggungnya. Lama-kelamaan tangisan itu mulai mereda karena Vanes sudah tertidur di lengannya. Bersabarlah Vanes, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku akan selalu berada di sampingmu, batin Alaska. Pagi ini Alaska terbangun lebih dulu sebelum Vanes. Saat ia membuka mata, wajah cantik dan imut gadis itu langsung menghiasi paginya. Dan setelah menikah nanti, mungkin wajah ini yang akan selalu dia lihat lebih dulu setiap pagi. Wajah yang menyita perhatiannya saat pertama kali dia pulang dari luar negeri. Alaska merapikan anak rambut Vanes yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah sembab itu tetap cantik, meski tanpa polesan make up apapun. Dia baru menyadari, ternyata Vanes memiliki kecantikan yang alami. Pandangannya kemudian jatuh pada bibir mungil milik Vanes. Bibir berwarna merah muda itu tampak begitu menyita perhatiannya. Tanpa sadar, tangannya terulur mengusap pelan bibir itu. Selain warna merah mudanya yang memikat pandangan mata, ternyata kelembutannya juga membuat dirinya gemas ingin mencicipinya. Ah, apa-apaan aku ini? Apa aku sudah gila? Alaska memaki dirinya sendiri dalam hati. Bisa-bisanya dia malah fokus pada hal yang lain. Ini tidak boleh terjadi, pikirnya. Dia tidak boleh melakukan hal di luar batas kewajaran. Lagi pula kalau nanti Vanes terbangun dan memergokinya, apa alasannya pada gadis itu? Tidak, rasa gengsinya lebih besar daripada keinginannya. Demi mencegah dirinya sendiri agar tidak berbuat yang bukan-bukan kepada Vanes, Alaska pun memindahkan kepala Vanes dari lengannya ke bantal dengan sangat hati-hati. Setelah itu barulah dia bangun dan segera mandi. Meski hari ini hari Minggu, namun mandi pagi tetap menjadi kebiasaannya sehari-hari. Selamat pagi Tuan Muda, sapa salah satu pelayan rumahnya saat bertemu Alaska di lantai bawah. Di tangannya ada sebuket bunga yang cukup besar. Alaska yang baru saja ingin menuju ke halaman belakang, segera menghentikan langkahnya. Dia mengernyit melihat buket besar yang dibawa pelayannya. Bunga untuk siapa? Tanyanya. Ini Tuan, barusan ada kiriman Nona, ada kiriman bunga yang ditunjukkan untuk Nona Aleta Vanessa Aldebaran. Tertulis pengirimnya bernama Tuan Samuel. Pihak security sudah menolak karena di rumah ini kan tidak ada yang bernama seperti itu. Tapi kata kurirnya, Tuan Alaska tahu bunga ini untuk siapa. Jelas pelayan tersebut. Raut wajah Alaska langsung berubah tidak suka. Rahangnya tampak mengeras menahan kesal. Pelayan tadi sampai serba salah dibuatnya. Dia takut sudah mengatakan hal yang tidak disukai oleh majikannya. Buang bunga itu, dan pastikan tidak ada sehelai daun pun yang tersisa darinya di rumah ini. Mengerti? Ditanya dengan serius. Iya Tuan, saya mengerti. Kalau begitu saya permisi dulu. Dengan gemetar pelayan tadi segera keluar dari lagi untuk membuang buket bunga itu.
Ia jadi menyesal telah membawa bunga itu masuk ke dalam rumah. Samuel masih cari perkara rupanya. Gumam Alaska sambil menggertakkan giginya. Matanya memancarkan aura yang dingin dan menakutkan. Ia tidak jadi pergi ke halaman belakang. Ia kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphonenya, lalu pergi ke ruang kerjanya. Di sana dia terlihat melakukan panggilan pada seseorang yang tak lain adalah Bastian, asistennya. "Selamat pagi Tuan," sapa Bastian begitu menjawab panggilan atasannya. "Samuel, jatuhkan saham perusahaannya," titah Alaska tanpa basa-basi. Belum sempat Bastian menyaut di seberang sana, Alaska sudah lebih dulu mematikan panggilannya. Bastian hanya bisa elus-elus dadanya saja. Dia sudah terbiasa dengan tingkah atasannya itu. "Untung gajiku besar," umpat Bastian. Setelah memerintahkan Bastian, Alaska kembali masuk ke kamarnya. Dia mendapati Vanessa masih tertidur dengan nyenyak di atas ranjangnya. Dia pun mendekati garis itu lalu mengelus-ngelus rambut panjang dan halus milik Vanessa. "Tidak akan aku biarkan siapapun mengganggu sesuatu yang menjadi milikku. Aku yang pertama mendapatkanmu dan selamanya kau harus bersamaku, Vanessa," ucap Alaska dengan sungguh-sungguh. Sarapan pagi kali ini, Vanessa masih belum ikut bergabung dengan keluarga Williams. Gadis itu masih asik berkutat di alam mimpinya. "Dad, Mom," panggil Alaska tiba-tiba. Semua yang berada di sana sontak menoleh ke arahnya. Pasalnya, pria itu jarang sekali akan berbicara saat makan. "Ada apa? Masalah buket bunga?" sindir Abimana. Dia sudah tahu soal buket bunga tadi dari pihak keamanan rumahnya. Tiara menyikut suaminya agar tidak menjahili putranya terus. Apalagi Alaska tampak serius saat itu. "Ada apa sayang? Bicaralah," tanya Tiara pula. "Aku ingin menikahi Vanessa minggu depan," jawab Alaska. "Besok juga tidak masalah," saut Abimana dengan santai. Sementara yang lain malah saling memandang. "Kau serius? Apa Vanessa sudah tahu hal ini?" tanya Tiara. "Serius, Mam. Nanti kalau dia sudah bangun, aku akan membicarakannya," jawab Alaska. "Sudah memikirkan matang-matang?" tanya grandmanya. Alaska mengangguk dengan mantap. Dia tidak terlihat ragu sedikit pun atas keputusannya. "Bagus. Kita akan segera urus persiapan pernikahan kalian kalau begitu," ucap Abimana. Vanessa yang baru saja masuk ke ruang makan spontan menghentikan langkahnya. Dia terkejut dengan apa yang dia dengar barusan. "Vanessa?" gumam Alaska saat melihat Vanessa berdiri mematung di tempatnya. "Bersambung."